Salam adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Adik-adik apa kabar hari ini? Contoh Bram berharap adik-adik semua sehat-sehat, terpelihara dalam anugerah Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur ya jumpa lagi dalam persekutuan atau renungan harian sekolah minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Sebelum kita renungan bersama, yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus setia menjaga, mengasihi kami bahkan waktu kami masih kecil. Terima kasih masih ada kesempatan Tuhan beri untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini perenungan kita sudah sampai dalam bagian terakhir dari kitab Nehemia adik-adik, yaitu kitab Nehemia pasal 13 adik-adik. Luar biasa ya, Tuhan baik sehingga kita sudah belajar sampai pada kitab Nehemia pasal 13. Dan hari ini kita melihat sebagai seorang Kristen, seorang anak Tuhan, kita harus hidup benar kepada Tuhan. Kita harus berani untuk melawan setiap ketidakbenaran. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Nehemia sebagai pemimpin waktu Tuhan pakai untuk memimpin kerajaan atau bangsa Yehuda, orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan kepada negeri mereka sendiri, yaitu di Yerusalem. Kita melihat adik-adik apa yang terjadi. Apakah Nehemia diam-diam saja ketika melihat suatu hal yang tidak benar? Nah, firman Tuhan tertulis begini adik-adik, contoh Bram bacakan ya, dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artahasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Siapakah itu? Nehemia. Nehemia menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan dan seterusnya. Adik-adik, nah kita melihat waktu Nehemia melihat suatu hal yang tidak benar, di mana Imam Eliasib memperkaya diri daripada Tobia dengan mengumpulkan persembahan-persembahan yang seharusnya diberikan kepada orang Lewi, para imam, tetapi mereka korupsi adik-adik. Mereka menyambil untuk diri mereka sendiri. Waktu Nehemia melihat ketidakbenaran itu, Nehemia marah dan Nehemia melempar semuanya itu, dan di Alkitab tertulis bahwa Nehemia suruh untuk tahirkan atau kuduskan atau bersihkan kembali. Nah, kita melihat adik-adik sebagai seorang umat pilihan Tuhan, seorang anak Tuhan, Nehemia berani untuk melawan hal-hal yang tidak benar. Nah, menjadi perenungan bagi kita adik-adik walaupun kita masih kecil, apakah waktu kita melihat sesuatu yang tidak benar kita biarin saja ataukah kita melakukan sesuatu? Misalnya kita melihat teman kita di sekolah menyontek, kita tegur ataukah kita biarin saja? Misalnya kita lihat teman kita ada yang dibully, ada yang
diejek, kita ikut mengejek, ataukah kita menegur orang yang mengejek supaya jangan mengejek? Nah, waktu kita misalnya adik-adik, kita lagi mendengarkan cerita firman Tuhan, terus ada orang yang memain game sambil mendengarkan cerita, kita tegur ataukah kita ikut-ikutan main game? Nah, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, waktu ada hal yang tidak benar, kita harus berani melawan. Karena apa? Tuhan mau supaya kita tetap hidup benar, tidak ikut melakukan ketidakbenaran. Justru kita melawan hal-hal yang tidak benar. Sehingga apa? Kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan karena kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Itulah yang menjadi perenungan hari ini adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Yuk kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perenungan firman pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukan firman Tuhan. Kami boleh melawan semua ketidakbenaran sehingga biarlah kebenaran yang nyata di dalam kehidupan kami dan di dunia ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Itulah renungan hari ini ya adik-adik. Sampai jumpa pada renungan-renungan selanjutnya. Selamat beraktivitas. Jadi berkat selalu ya. Salam.